شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Siapa yang dia kepingin syafaat salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna lis-salati suratan zahirah wa haqiqatan batinah wa la yakunu minal muqimin lis-salati 'inda Allah ta'ala hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya solat itu memiliki bentuk zahir dan hakikat batin. Sebagaimana tubuh manusia memiliki anggota zahir dan anggota batin. Yang anggota zahir itu diperlukan demi tegaknya diri seseorang, juga anggota batin itu diperlukan lebih dari anggota zahir. Manusia memerlukan tangan, memerlukan kaki, memerlukan mata, memerlukan mulut, memerlukan segala macam, kita perlukan tulang dan sebagainya. Tetapi anggota batin yang lebih kita perlukan adalah ruh, yang apabila bersatu seluruh anggota zahir tetapi tidak ada ruh, maka jadilah jasad itu tidak memiliki harga di mata manusia. Begitu juga ibadat yang kita ketahui bentuk zahirnya sujud dengan sujud yang benar, ruku dengan ruku yang benar, i'tidal dengan i'tidal yang benar, semuanya pas, tetapi akan menjadi tidak memiliki arti di sisi Allah apabila kita tidak membawa kekhusyuan dalam salat kita. Karena ujar Imam Ghazali, khusyuk di dalam salat seperti kedudukan ruh di dalam jasad. Wa amma suratuha fil arkan wal adab zahirah min al qiyam wal qiraati wal ruku' was sujud wat tasbih wa nahwiha. Adapun yang harus kita perhatikan dari bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran rukun-rukun zahir adalah yang pertama, bagaimana cara berdiri yang benar, membaca yang benar, ruku yang benar, sujud, tasbih dan sebagainya. Ini bacaan perlu juga lah. Anu jar kada apa nang penting khusyuk. Bacaan dibujuri juga. Jangan ijazah anas serullahi wal patah. Ijazah yang sikat jimbrait. Ijazah jago ijazah. Al-kham membaca hak puang itu dibaca kho. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nang mana ain, yang mana alif, pokoknya hantam kromo aja. Yang penting baca itu hati-hati. Bila ada orang yang bacaannya fasih di tempat itu, suruh pak orang itu jadi imam. Mana orang bacaan fasih suruh itu jadi imam. Jangan kita nang anu maju. Maaf lah, untuk urusan ini kita sadar diri masing-masing lah. Namun kira-kira orang jadi camuh sembahyang seorang yang mundur. Maaf. Nya kadang-kadang ada juga di sebagian tempat inya karena terbawa langgam. Jadinya kan desa nyebut air. Jadi ada sebagian orang alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ada ulun pernah ketemu kayak itu. Kalau ada yang selain ngalamin, itu aja dulu maju. Kecuali sekampungan tuh ngalamin semua. Waktu belajar kada sempat belajar. Nah ayo maju. Kada sempat membujuri mana ain. Ayo maju salah seikong. Ini mun sekampungan ngalamin. Amun ada nang bujur dulu di anu. Karena ini huruf Arab dan ini sifatnya tauqifi sudah. Kada kau pangan diganti-ganti.
Bila kita nang lain orang Hadramaut kada usah juga hendak umpat langgam-langgam Hadramaut. Maksudnya kita ini nah bisa jam baca qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kita orang nang bisa nyebut qaf, apa hukumnya? Kada sah sembahyang. Mustaqim, memang ada qaul itu di dalam disebutkan oleh ulama-ulama Hadramaut tentang sahnya orang yang membaca mustaqim. Tetapi kita nang memang kada kayak itu lahjahnya, nang memang bisa aja nyebut qaf, kada usah umpat-umpatan mustaqim. Habib Umar aja nang orang sana kada bisa mesti baca mustaqim sih. Habib Muhammad baca mustaqim. Tapi kalau kita ketemu ulama Hadramaut kayak itu mereka punya dalil. Ini kita maksudnya, nang memang orang lok bahu. Kada sana umpat-umpatanan orang. Karena akhirnya bukan Mesir kayak itu aja. Mesir itu qaf jadi ain. Musta'im. Nah, akhirnya camuh itu kan bila-bilanya kita setiap daerah mau umpatiannya masing-masing. Ya akhirnya tadi yang bubuhannya ngalamin itu kan karena agak sulit nyebut ngalamin. Jadi bujur aja berataan kada kayak itu. Sesuaikan dan pelajari. Itu namanya suratun zahirah. Kita kadaan loh kalau masalah pian kaini mandak tangan atau kaini itu kadaan itu kada terlalu benar kita. Nang penting tangan pian kayak apa caranya tetap ada di sini. Kemudian takbir, hendak pian umpati takbir nang kaini nang ini nah ujung jempol ini berada di bawah apa jar kita guru nang lemah telinga apa nih di bawah telinga yang biasa binian mandak bonel. Nah itu letak jempol di situ. Jempol diletakkan di bagian nih, ujung ini di atas sini, baru sedikit ya. Nang ujungnya jempol nih, bepas-pasan di atas telinga, dan ini di bawah telinga. Tangan tuh kemudian telapaknya hadapkan ke kiblat, lalu ujung atas nih condongan sedikit ke muka, jangan tegak ke atas kayak itu, jangan juga kayak itu. Jadi sedikit ujung-ujung jari mengarah ke kiblat, boleh gitu. Atau pian gini, Allahu Akbar. Sejajar lawan bahu jadi aja juga. Dalam Bukhari ada riwayat ini. Mangga ini Allahu Akbar. Kada masalah itu pian pakai yang mana. Yang penting rukun-rukun terpenuhi. Itu dulu nyatanya. Jelas. Bokunut ke pian. Kada bokunut ka? Itu urusan lain. Apa tinggi cedal bujur. Kunut itu kalau kita hendak buka-bukaan sekalian, kunut itu khilaf di dalamnya ulama kuat. Ada ulama, sebagian ulama berpandangan bahwa kunut itu dilaksanakan adalah sebelum ruku. Pernah dengar itu? Ada pendapat itu bahwa letak kunut sebelum, jadi kunut itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama sebelum ruku, pendapat kedua setelah ruku, pendapat ketiga kada kunut. Ada 3 pendapat masalah kunut. Kada usah masalah kunut, masalah masbuk aja ulama beda pendapat. Masbuk itu di mana Anda kena masbuk itu yang namanya orang sempat dapat rakaat man adrakar ruku' ma'al imam. Orang yang mendapati ruku' bersama imam. Nena, si Haji Hadri imam. Ulun baru datang nih. Lalu Haji Hadri ruku' Allahu Akbar. Lalu ulun datang, begitu ulun datang ulun takbir Allahu Akbar, lalu ruku sama-sama. Yang penting ruku aja sama-sama. Dapat rakaat. Dapat. Kalau Haji Hadri bangun bang, sami Allahu liman hamidah. Baru ulun kira, ulun ini kan Haji Hadri ruku, ulun datang. Begitu Haji Hadri bangun, i'tidal, baru ulun takbir. Dapat rakaat. Kada dapat karenanya sudah bangun, kita kada sempat lagi ruku dalam tumak ninah. Kada sempat tumak ninah ruku bersama imam. Ini kamera ada yang jaga kah? Ini ada beberapa kesalahan yang fatal yang rancak terjadi. Kamera ada yang jaga di atas. Siapa nih anak? Sadar. Maju dan. Ada beberapa kesalahan yang kadang-kadang fatal. Kita katakan tadi apabila imam apabila imam itu sudah ruku,
Apabila imam ruku, lalu makmum datang, harus sempat tumakninah bersama imam dalam ruku. Ampun lah. Nisah dan imam ruku. Ini nih qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ulun di belakang nih. Qaul mu'tamad ruku, ulun datang, Allahu Akbar. Allahu Akbar tuh jangan langsung ruku. Ini kada sakit pinggang, kada apa. Biar aja dulu. Jadi ulun kadang-kadang ada orang buka-buka Allahu Akbar ya langsung. Kada boleh, ini harus qiyam dulu secara sempurna. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Jangan datang-datang masuk Allahu Akbar. Karena takbiratul ihram itu harus dilaksanakan halal qiyam. Takbiratul ihram itu bujur-bujur pas berdiri. Jelas lah. Jadi Allahu Akbar. Lalu ruku Allahu Akbar. Nah kita lihat, kalau ulun sempat ruku lawan sahdan, sekedar bacaan Subhanallah. Lalu naik sahdan, Sami Allahu liman hamidah. Baru ulun Sami Allah. Dapatlah rakaat. Dapat. Yang penting ulun sempat ruku bersama imam, sekedar bacaan Subhanallah. Jelas. Nah, selanjutnya, terkadang kesalahan selanjutnya yang terjadi, ada. Nah, ketika ini kita ngejar, bepaksaan. Begitu datang, Allahu Akbar, bangun dan Allahu Akbar, dipaksanya gitu. Ngerti lah? Ini imam menuju naik, ini tetap bepaksaan turun. Dapatlah rakaat, kada dapat, inya harus memastikan bahwa inya bujur-bujur bersama dengan imam ketika ruku. Nya banyak kejadian kayak itu nih, sah dan ruku, lalu terselisih naik dan. Nah, terselisih gitu nah. Itu terselisih namanya sah dan naik, ulun turun. Apabila terjadi yang demikian, maka kada dapat inya rakaat. Jelas lah. Jelas. Jadi yang pertama apabila inya ruku bersama imam tumakninah dapat rakaat. Yang kedua apabila imam sudah bangun baru inya ruku, kada dapat rakaat. Malah ini imam sudah i'tidal, ya langsung aja i'tidal dan kita tertinggal rakaat. Itu pendapat pertama lah. Jadi dapatnya rakaat, ulun ulang. Pendapat pertama, seseorang dikatakan dapat rakaat apabila inya ikut tumakninah bersama imam dalam ruku. Makanya imam disunnahkan ruku itu panjangi bacaannya. Karenanya nunggu orang, apalagi ruku terakhir. Ruku rakaat terakhir itu panjangi sedikit baca subhanallah karena menunggu orang datang. Dan ingatlah, apabila imam mendengar gelagat orang lari, tok sandal, suara sandal, berarti orang ini lari tuh, ngejar. Apabila seperti itu, maka sunnah hukumnya imam tuh sengaja tungguin dulu sampai sudah takbir Allahu Akbar, lalu kemudian Allahu Akbar aja lagi. Tunggu dulu imam, begitu sudah yakinnya sudah mengikuti, baru bangun. Jangan di situ juga suara sandal orang ketepak langsung aja bangun. Oma orang maka buka-buka sudah menyasar. Tapi sebenarnya pian kada perlu lari lah. Abdolnya mana? Misalnya pian lari sempat dapat rakaat, sempat kada masbuk. Bila pian santai jalan masbuk, lebih abdol santai sekalipun masbuk. Nah kada ada gunanya juga akhirnya sembahyang ngos-ngosan. Jelas lah. Kada apa-apa dan yang salah-sekali kalau kelihatan di TV kan. Sudah, itu pendapat pertama, jelas lah. Pendapat kedua ini la tahsulul jama'atu bi idrakir ruku' ma'al imam. Bahwa di dalam pendapat Imam Malik, pendapat mazhab Malik, dan ini yang dikuatkan oleh Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghimari. Dua bersaudara dengan Sayyid Ahmad bin Siddiq. Keluarga Al-Ghimari mengatakan bahwa rakaat itu tidak didapat sekalipun kita ruku' lawan imam. Karena mereka meyakini bahwa rakaat itu didapatkan harus berdiri lawan imam, bukan ruku', risah dan ruku'. Allahu Akbar. Ini dalam pandangan madhab Malik, ulun ulang. Ini pandangan madhab Malik. Allahu Akbar. Ruku' sama-sama kan ini? Sama-sama kalau harusnya dapat rakaat. Dapat menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya, tetapi ini tidak dianggap rakaat menurut mazhab Malik. Bangun dan. Ini pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Malik bin Anas. Sampai Al-Ghibari itu ditahqiq oleh Sayyid Ali bin Syahabuddin, mengarang kitab khusus masalah bahwa rakaat itu tidak didapatkan sekalipun kita rukuk bersama imam. Dengan dalilnya.
Oke, nah kan kita berhujah, maka ada orang laki-laki nang bertakbir di ujung masjid situ, di muka lawang. Allahu Akbar, lalu ruku sambil berjalan. Nah, karena inya berpikir kalau aku sampai ke muka, aku kada bakal dapat rakaat. Jadi pintarnya kayak Islamik itu kan jauh kalau jarak antara pintu ke imam. Kalau inya sampai ke muka, inya kada dapat rakaat. Jadi di muka lawangnya sudah ruku. Allahu Akbar. Nah, imbah itu berjalannya kan lah. Sekira sempat. Itu terjadi kalau nah, dalil itu ada, tetapi dalil itu karena dijelaskan oleh Al-Ghimari bagaimana kedudukan hadis itu dan bagaimana riwayatnya dan bagaimana yang terjadi setelahnya. Intinya kayaknya kita kada sedang bicara itu, intinya pendapat pertama ruku didapatkan, rakaat didapatkan dengan sebab ruku bersama imam. Pendapat kedua sekalipun pian ruku tetap kada dapat rakaat. Tapi kalau ulun pribadi cenderung ke pendapat yang pertama bahwa dapat ruku bersama imam. Pendapat ketiga ini antik lagi. Pendapat ketiga ini disebutkan di dalam kitab Umdatul Mufti, disebutkan juga di Umdatul Mufti wal Mustafti karangan Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal. Begitu juga di dalam kitab Ittihaful Faqih, fatwanya Al Habib Abdullah bin Husain Bal-Faqih. Ini fatwa antik. Kayak apa fatwanya? Dan ini fatwa masyhur. Fatwanya begini. Seorang makmum itu dianggap mendapatkan rakaat, yang penting sempat tumakninah ruku bersama makmum yang lain. Ini aneh. Ini imam ruku, Allahu Akbar. Lalu bangun imam. Abi Allahu liman hamidana. Urun baru datang. Kira-kira nih harusnya masbuk kada? Masbuk, kada ada harapan lagi sudah ketemu imam dalam ruku. Imam sudah bangun. Tapi ternyata ada makmum di ujung sana nang lawas mana rukunya. Ini makmumnya imam ini. Lalu ulun ruku ya Allahu Akbar, asal ada masih satu makmum yang sedang ruku, ulun umpati rukunya itu, maka ulun dapat rakaat. Itu pendapat ketiga dalam masalah ruku. Jazakallahu khair. Nah, jelas lah. Ya, jadi itu masalah ruku. Khilaf kuat ulama dalam masalah ibadat. Jangan pian kira itu kita kalau masak-masaknya ya yang kita rancak pelajari bang. Cuma perbedaan pendapat di kalangan ulama kuat. Nah, maksud kita pian hargai perbedaan pendapat itu. Karena antara Imam Malik dan Imam Syafi'i saling menghargai. Ini antara guru dan murid, antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i saling menghargai. Imam Syafi'i itu sampai mati kada meninggalkan kunut. Imam Ahmad sampai mati kada berkunut. Tapi tetap hubungan guru dan muridnya luar biasa. Imam Ahmad sampai akhir umur dalam sholat kada pernah lepas mendoakan Imam Syafi'i, peguruannya, dan selalu membesarkan Imam Syafi'i. Lihat Imam Syafi'i juga memuji muridnya Ahmad bin Hanbal. Lihat bagaimana Imam Syafi'i memuji gurunya Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i katakan, ujar Imam Syafi'i, seandainya kalian membicarakan ulama, seandainya kalian menyebut-nyebut nama-nama ulama, famalikun najmu, maka Malik adalah bintang aja Imam Syafi'i. Tapi tidak semua pendapat Imam Malik diumpati Imam Syafi'i. Dalam fikih terjadi perbedaan antara murid dan guru itu wajar. Tapi dalam i'tiqad maka kada. Dalam i'tiqad kada berbeda mereka. Tapi dalam furu mereka berbeda. Ya kada masalah dengan dalil masing-masing. Dan terkadang guru tuh bangga apabila muridnya itu memiliki pandangan-pandangan berbeda. Itu terkadang guru bangga menunjukkan bahwa si murid itu memahami dan terus coba menggali pendapat para ulama. Kada apa-apa. Di Hadramaut kita berbeda-beda dengan perguruan atau dengan sesama kekawalan itu biasa. Kadang mengetulahani perbedaan dalam fikih itu. Baik, itu masalah salat. Pian kalau hendak mau umpati, tapi kan anu ulama kada buktinya Imam Ghazali itu paling ngeri rukunnya. Ujar kalau kita rukun salat itu apa? Takbiratul ihram lah. Kemudian kena diantaranya baca Fatihah, itu masih kada apa-apa. Takbir kita bisa, baca Fatihah bisa, ruku bisa, sujud bisa, tahiyat bisa ya kelak. Tapi Imam Ghazali salah satu rukunnya khusyuk. Bila kada khusyuk ada sah. Huyu. Itu Imam Ghazali. Ayo jajak kita kada apa-apa khusyuk, tapi sidin aja cukup kita, ampun maaf aja. Itu mungkin Imam Ghazali berpikir berbaik sangka, mungkin kita ini level sidin.
menganggap kita berataan nih kawa khusyuk, padahal aduh hai jauh sama sekali di khusyuk gitu nih, jauh sama sekali di khusyuk. Ujar sebagian ulama, salah satu hukuman yang Allah turunkan kepada orang-orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya adalah orang itu pemusangan terhadap urusan dunia yang sepele. Ini urusan sepele benar. Aturannya orang kada pusing, inya pusing. Pemusangan hidupnya. Itulah pemusangan. Apa pemusangan bahasa Indonesianya? Sedikit-sedikit pusang, sedikit-sedikit pusang. Pemusangan tadi bang. Pemusangan. Bagi pemusangan tadi bang. Urusan dunia yang sepele aja. Apa contohnya? Urusan dunia sepele. Berjalan, sekalinya ada mobil lewat laju, peras jarano, kotoran itu terhampas ke kita. Pian hendak apa sekarang? Mobil sudah laju di muka, dikejar kada kawa juga, pusang, langsung minta banyu ke sana kemari, hati panas ya. Bebayanang banyu itu merancing kawak sudah pemusangan hati. Pokoknya pemusangan. Orang tuh masalah kecil tuh, yang kira-kira orang tuh kada tapi berpikiran itu salah satu, ujar Guru Bari, adalah salah satu ciri-ciri orang itu kada khusyuk dalam sembahyang. Cepat merasa marah, merasa pusing gara-gara perkara sepele. Kadang-kadang kena pusing mikir akan rezeki, nang nyata-nyata rezeki dijamin Tuhannya pusing mikir akan. Makanya ujar Imam Hasan Basri, apa ujar Imam Hasan Basri? Kullu salatin la tahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Setiap salat yang tidak terdapat khusyuk di dalamnya, setiap salat yang tidak ada mengandung kekhusyuan di dalamnya, maka salat itu justru mempercepat turunnya azab. Turun azab lah. Nah itu tadi kita tinggalkanlah masalah gambaran zahir. Sekarang masuk gambaran batin. Gambaran batin, wa amma haqiqatuha fahiyal huduru ma'allah. Adapun hakikat salat adalah hati kita hadir, bukan hati kita lalai. Ma'allah, hudur ma'allah. Wa ikhlasun niyyati wal qasdu lillah. Dan kita mengikhlaskan ibadat itu karena Allah, dan benar-benar kita pusatkan tujuan kita hanya menuju Allah. Wa al-iqbal bi kunhil himma 'ala Allah. Dan menghadap Allah dengan penuh dengan kesungguhan. Wa jam'ul qalbi 'alaih, dan memusatkan pikiran hanya untuk Allah. Wa ayyakuna fikruka maksuran ala salatika, dan hendaklah pikiranmu hanya terpusat kepada salatmu itu. Itu yang dimaksud dengan khusyuk batin. Jadi ujar Hasan Basri, kullu salatin la tahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Setiap salat yang tidak ada khusyuk di dalamnya, justru azab akan lebih cepat turun kepada orang yang demikian. Kenapa ya? Karena seakan-akan inya mendustai Allah dalam salatnya. Inna salati, itu kita berdiri kan? Karena ujar Imam Haddad, kenapa? Wa antakuna muta'addiban bi adabil munajati ma'allah. Liqaulihi alaihi salatu innamal musalli munajin rabbah. Ujar beliau, sungguh-sungguhlah kamu beradab ketika salat, karena saat itu engkau sedang berbicara dengan Tuhan. Maka orang yang sholat itu adalah orang yang sedang bicara dengan Tuhan. Kalau bicara dengan Tuhan, bujur-bujur, ini kita berpender di hadapan Allah. Ketika pian di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Apa yang kita katakan lagi? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Ini aku hadapkan wajahku, aku hadirkan diriku. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan, aku pusatkan pikiranku, aku hadapkan wajahku, aku hadapkan tubuhku, aku berikan segenap jiwa ragu kepada Allah yang mengatur langit dan bumi. Sekalinya ketika sembahyang, nya ingat kaplingan belum dilunasi orang, ingat kontrakan dikejar-kejar orang, nang tupperware hanyar keluar aja termasuk ke dalam sembahyang. Ada tupperware merek hanyar keluar aja terbawa sembahyang. Ada perkara-perkara dunia nang mengumpatinya dalam salatnya. Sekarang mana bukti dari perkataan pian ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku pusatkan diriku, perhatianku kepada Allah. Mana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, hidupku, jangan salat ulun ibarat hidup mati sagin pian ya Allah. Ujung-ujungnya kenapa nyawa sembahyang jar ada mintuha. Karena ada mintuha lalu sembahyang itu bacaan dia mentong membunguli Tuhan kadang-kadangnya. Bahwa ada main-main membunguli Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Lalu ada orang mengatakan, mun kayak itu aku kada usah aja gitu sudah membaca iftitah. Iftitah itu penuh janji. Iftitah itu banyak janji-janji di dalamnya. Kalau aku baca iftitah karena aku berjanji takutnya kan ditepati. Kada usah aja kayak itu langsung bismillah aja. Oh bukan begitu ujar Habib Ahmad bin Hasan. Ujar Habib Ahmad bin Hasan, kalau pian membaca iftitah niatnya satu, bukan sebagai pernyataan. Ingat, iftitah yang kita baca itu bukan pernyataan di hadapan Allah. Ya Allah, ulun menyatakan bahwa hidup mati ulun untuk pian. Ulun menyatakan, ulun pusatkan pikiran ulun. Oh bukan, kita tidak sedang membaca pernyataan, tetapi kita sedang melakukan ittiba lawan Nabi Muhammad. Karena Nabi baca, unda baca habis. Kita tidak sedang membuat pernyataan, tetapi kita dalam rangka mengumpati Nabi. Itu satu jar guru bahari. Cara melepaskan diri dari kelalaian. Kita sedang mengumpati Nabi benar nih. Hakikatnya karena paham, cuma Nabi menggawi, aku gawi juga. Kalau sudah Nabi dibawa-bawa, ini lain penilaian Allah. Dua, bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk di bawah sembahyang berjamaah? Apabila orang sembahyang berjamaah, seluruh jamaah kada khusyuk, semuaan jamaah lalai semuaan, kesana kemari pikiran, tapi imamnya khusyuk, maka seluruh jamaah itu Allah catat sebagai orang-orang yang khusyuk dengan berkat khusyuknya imam. Sekalinya imamnya nang pikiran kesana kemari mahayabang, tapi makmumnya berataan orang khusyuk, maka salat imam pun dianggap khusyuk dengan berkat khusyuknya makmum. Imam dan makmum tidak ada yang khusyuk kecuali orang yang dibuncu seikong. Seikong yang dibuncu itu yang khusyuk. Maka semuaan salat orang satu masjid dianggap khusyuk dengan berkat khusyuknya orang yang di ujung. Ini mulai imam sampai makmum, di luar di dalam dasar kada ada yang khusyuk. Dasar lalai semasjidan. Tetap Allah akan memberikan mereka pahala yang besar karena mereka mau meluangkan waktu berjamaah karena Allah. Tuh hebat aja bah. Nyatanya jamaah ini dan yang sebuting kada mau kita ragu. Kalau kita sembahyang sorangan, ini penyakitnya nih. Bila sudah sembahyang zuhur atau asar, aku nih rakaat ketiga, keempat ya. Lalu timbul itu. Bila sorangan, lalu sujud sahwi ujung-ujungnya. Tapi kalau kita sembahyang lawan imam, tanu sedikit. Pokoknya imam ruku habis. Cuma jangan jawab, kadang imam bisa jawab lebihan. Lalu lebih berataan. Pernah kayak itu? Semasjidan 5 rakaat, kada ada yang nagur karena masing-masing merasa mungkin aku nang salah. Anak menagur supan mesti orang bujur. Sekalinya tundung sembahyang berataan dapat perasaanku 5, aku ingin merasa berataan kayak itu ulang berataan gitu ya.
Amun pian yakin tu 4, pian tambahi 5, mun yakin 4 tambahi 5 nyatai batal sembayang. Amun ragu-ragu ya tambahi 1, setelahnya tu sujud sahwi kena. Sujud sahwi. Bila ragu tu nah. Aku ni 3 ke 4, 3 ke 4, anggap aja 3, tambahi seutingnya. Bila ragu. Baik. Allahu a'lam.